wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan aku Fahri Pratama, Salsabila Nuzulia, Anida Ningrum Safitri, Alvina Razika Nuranisa akan mempresentasikan tentang sistem informasi akuntansi. Pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem pengolahan data akuntansi yang terdiri dari koordinasi manusia, alat, dan metode berinteraksi dalam suatu wadah organisasi yang berstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen berstruktur. Komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama, hardware merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Yang kedua, software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer, sedangkan program merupakan kumpulan dari perintah-perintah komputer yang tersusun secara sistematis. Yang ketiga, brainware, sumber daya manusia SIA merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Yang keempat, prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Yang kelima, database merupakan kumpulan data-data akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pemakai. Yang keenam, jaringan komputer dan telekomunikasi. Komponen-komponen yang digunakan dalam jaringan komunikasi data satu sama lain harus berintegrasi secara harmonis atau bersinergi membentuk jaringan komunikasi dalam data sistem informasi akuntansi. Model sistem informasi akuntansi. Yang pertama, model proses manual merupakan bentuk sistem yang sangat tradisional. Sistem ini terdiri dari berbagai kegiatan, sumber daya, dan personel fisik yang merupakan ciri banyak proses bisnis, meliputi pencatatan pesanan, penggunaan bahan baku, produksi barang untuk dijual, pengiriman barang ke pelanggan, penempatan pesanan ke pemasok. 2. Model file datar menjelaskan sebuah lingkungan dengan file yang tidak saling berhubungan dengan file lainnya. Para pengguna akhir dalam lingkungan ini memiliki sendiri file datanya sebagai ganti berbagi dengan para pengguna lainnya. Jadi pemrosesan datanya dilakukan oleh aplikasi yang berdiri sendiri dan bukan melalui sistem terintegrasi. 3. Model berbasis data. Perusahaan dapat mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan file datar dengan mengimplementasikan model basis data untuk manajemen data. Akses ke sumber daya data dikendalikan melalui sistem manajemen basis data. DSMS adalah perangkat lunak sistem khusus yang diprogram untuk mengetahui elemen data mana yang penggunanya memiliki hak untuk mengaksesnya. Yang keempat, model REA, Resource Event Agent. REA adalah kerangka kerja akuntansi untuk permodelan resource atau sumber daya, event atau kegiatan, dan agent atau pelaku perusahaan yang sangat penting dan hubungan diantaranya. Dari tempat penyimpanan ini, tampilan pengguna dapat dibentuk untuk memenuhi kebutuhan semua pengguna dalam perusahaan. Ketersediaan beberapa tampilan memungkinkan pengguna data transaksi secara fleksibel dan memungkinkan pengembangan sistem informasi akuntansi yang mendorong dan bukan menghambat integrasi. Kelima, sistem ERP, perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning, adalah model sistem informasi akuntansi yang memungkinkan perusahaan mengotomatiskan dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis utamanya. Implementasi dalam sistem ERP dapat berupa pengambil alihan besar-besaran hingga dapat memakan waktu beberapa tahun. Karena kompleksitas dan ukurannya, sedikit perusahaan yang bersedia atau dapat menyediakan sumber daya keuangan serta fisik dan menanggung risiko untuk mengembangkan sistem ERP secara internal. Jadi semua ERP adalah produk komersial. Paket
Garansi lunak ERP sangatlah mahal, tetapi penghematan dari segi efisiensi akan sangat signifikan. Karakteristik sistem informasi akuntansi. Yang pertama, melaksanakan tugas yang diperlukan. Perusahaan tidak memutuskan untuk melaksanakan pengolahan data atau tidak. Perusahaan diharuskan oleh undang-undang untuk memelihara catatan kegiatannya, elemen-elemen dalam lingkungan seperti pemerintah, pemegang saham, dan pemilik, serta masyarakat keuangan menuntut perusahaan agar melakukan pengolahan data. Tetapi bahkan jika lingkungan tidak memintanya, manajemen perusahaan pasti menerapkan sistem informasi akademik akuntansi sebagai cara mencapai dan menjaga pengendalian. 2. Berpegang pada prosedur standar perusahaan. Peraturan dan praktek yang diterima menentukan cara pelaksanaan pengolahan data. Segala jenis organisasi mengolah datanya dengan cara yang pada dasarnya sama. 3. Menangani data terinci. Karena berbagai catatan pengolahan data menjelaskan kegiatan perusahaan secara rinci, catatan tersebut menyediakan jejak audit. Jejak audit adalah kronologi kegiatan yang dapat ditelusuri dari awal hingga akhir dan dari akhir ke awal. Berfokus pada historis. Data yang dikumpulkan oleh sistem informasi akuntansi umumnya menjelaskan apa yang terjadi di masa lampau. Ini terutama jika pengolahan berkelompok digunakan. Kelima, menyediakan berbagai macam informasi pemecahan masalah. Sistem informasi akuntansi menghasilkan sebagian output informasi bagi manajer perusahaan. Laporan akuntansi dasar seperti laporan laba rugi dan neraca merupakan contohnya. Fungsi sistem informasi akuntansi. Pertama, mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Selain itu, SIA juga dapat mencatat semua sumber daya yang berpengaruh terhadap usaha tersebut dan semua pihak yang terkait. Dengan fungsi ini, tidak akan ada suatu hal dalam perusahaan yang tidak tercatat. 2. Mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Data yang sudah tersimpan akan lebih mudah diambil karena setiap detail dari data sudah terekam dengan SIA. 3. Membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Pencatatan ini bertujuan untuk mempermudah pihak-pihak yang membutuhkan dalam pengecekan semua transaksi, sehingga jika terjadi suatu kesalahan dapat dikoreksi dengan mudah dan dapat diketahui penyebabnya dengan cepat. Keempat, mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Informasi ini berbentuk laporan keuangan baik secara manual maupun secara online yang diperlukan oleh semua pihak. Yang terakhir, sebagai suatu sistem pengendali keuangan agar tidak terjadi suatu kecurangan. Dengan sistem ini, keuangan perusahaan dapat dilacak dengan pasti karena sistem pertanggungjawaban yang detail. Fungsi ini dapat menjaga aset perusahaan dan mengurangi risiko untuk penggelapan aset oleh semua pihak terkait. Tujuan sistem informasi akuntansi. 1. Untuk mendukung operasi-operasi sehari-hari. Sistem informasi akuntansi mempunyai sistem bagian yang disebut dengan TPS, yang mengelola data transaksi menjadi informasi yang berguna untuk melakukan kegiatan operasi sehari-hari. 2. Mendukung pengambilan keputusan manajemen. Informasi dari SIA juga diperlukan oleh manajemen sebagai dasar pengambilan keputusannya. Manajemen menengah membutuhkan informasi akuntansi untuk melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antara yang dibudgetkan dengan nilai realisasi yang dilaporkan oleh sistem informasi akuntansi. 3. Untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban. Manajemen perusahaan perlu melaporkan kegiatannya kepada stakeholder. Stakeholder dapat berupa pemilik, pemegang saham, kreditor, serikat pekerja, pemerintah, otoritas pasar modal, dan lain sebagainya. Informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder adalah informasi tentang laporan keuangan yang terdiri dari neraca atau posisi keuangan pada tanggal tertentu,
misalnya pada tanggal akhir tahun, laporan laba rugi, atau rugi yang diperoleh organisasi selama satu periode tertentu, misalnya selama 1 tahun, dan laporan arus kas. Pemakai sistem informasi akuntansi atau SIA dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Pemakai internal terdiri dari manajemen dan pemilik atau owner, sedangkan eksternal terdiri dari investor, kreditor, pemasok atau supplier, instansi pemerintah, masyarakat umum, pelanggan atau konsumen, karyawan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.